Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang berusia 79 tahun, membuat kejutan dengan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Davao. Pemilihan paruh waktu akan diadakan tahun depan, dan Davao adalah basis keluarga Duterte. Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota menyusul pertikaian publik yang sengit dengan keluarga Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Saya ingin melayani Anda, kata Duterte kepada wartawan setelah menyerahkan dokumen pencalonannya di kota Davao. Duterte, yang pernah menjabat sebagai Presiden Filipina dari tahun 2016 hingga 2022, juga pernah menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Davao. Pada pemilihan nanti, Duterte akan berpasangan dengan putranya, Sebastian Duterte, yang saat ini menjabat sebagai wali kota Davao. Duterte mengatakan bahwa akan membuat Davao lebih baik dari kemarin. Keputusan mantan presiden tersebut untuk mencalonkan diri dipandang sebagai langkah untuk menggalang dukungan bagi putrinya, Sara Duterte, yang secara luas diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028. Pemungutan suara paruh waktu tahun 2025 sangat penting bagi keluarga Duterte dan Marcos, karena mereka berusaha untuk memperkuat basis dukungan mereka sebelum pemilihan tersebut. Kita harus ingat bahwa aturan dasar dalam politik adalah melindungi wilayah kekuasaan seseorang dengan segala cara, kata mantan juru bicara Duterte, Harry Roque, dalam sebuah unggahan di media sosial. Tapi, apakah Duterte benar-benar ingin melayani rakyat, ataukah ini hanya strategi politik untuk menggalang dukungan bagi putrinya? Bagaimana dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama perang melawan narkoba di bawah pemerintahan Duterte? Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki tuduhan tersebut, dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sedang mengadakan sidang komite tentang pembunuhan dalam perang narkoba. Lebih dari 6.000 orang tewas dalam operasi anti-narkoba di bawah Duterte, menurut data resmi yang dirilis oleh Filipina. Jaksa ICC memperkirakan jumlah korban tewas antara 12.000 hingga 30.000. Sementara Sara Duterte menghadapi ancaman pemakzulan di DPR, yang dipimpin oleh Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos, yang juga diperkirakan akan mencalonkan diri pada tahun 2028. Dengan ini, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Duterte benar-benar ingin melayani rakyat? Ataukah ini hanya strategi politik untuk menggalang dukungan bagi putrinya? Bagaimana dengan masa depan politik Sara Duterte? Dan bagaimana dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama perang melawan narkoba di bawah pemerintahan Duterte?